publik yang baik adalah pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan secara cepat dan tepat. Berikut 10 kementerian atau lembaga dengan inovasi pelayanan publik terbaik. Yang pertama, Kementerian Keuangan dengan pelayanan publiknya yang bernama Sipak DA3. Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan pelayanan terbaik dalam acara penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik, Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID, dan Top Pengelolaan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2020 yang digelar oleh Kemenpan RB. Penghargaan ini diraih oleh Lembaga Nasional Single Window dengan inovasi yang diusung berjudul Penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement atau yang biasa disingkat SIPAK DA3. SIPAK DA3 ini merupakan produk layanan jasa dari Kementerian Keuangan dengan prosedur pelayanan yang diberikan sangat mengefisiensi waktu dan biaya pelayanan, sehingga dapat mempersingkat waktu impor dan ekspor barang. SIPAK DA3 mengkolaborasikan sistem penerbitan surat keterangan asal atau ESKA online di bawah Kemendak dan sistem KEISA di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menjembatani pertukaran data antara Sistem Nasional Single Window Indonesia dengan Sistem Nasional Single Window negara anggota ASEAN, sehingga tercipta suatu ekosistem yang efektif dan efisien bagi pelaku usaha. Dengan prinsip pelayanan publik yang yaitu kesederhanaan, kepastian waktu, dan akurasi, penggunaan jasa dapat memperoleh kepastian atau layanan publik seperti mengeliminasi dokumen fisik sehingga terjamin keasliannya, akurasi dan validitas data lebih terjamin, proses pengeluaran barang yang lebih cepat, biaya logistik yang lebih efisien, serta penggunaan jasa dapat terhindar dari peluang penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen. Hal ini tentunya akan mendorong daya saing nasional dan meningkatkan penerimaan negara, membantu kelancaran kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, Kementerian Pertanian dengan pelayanan publiknya yang bernama IQFAS. IQFAS, Indonesian Quarantine Full Automation System, yang dikembangkan Badan Karantina Kementerian Pertanian, hadir tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa karantina, namun juga memberikan informasi akurat bagi pemangku kepentingan terkait. Melalui IQFAS, sistem permohonan dan pemeriksaan karantina, pemohon dapat memonitor proses sertifikasinya secara real-time dari awal hingga akhir permohonan, termasuk memonitor setiap tahap dan prosesnya, sehingga transparansi pelayanan sangat terjamin. Menu pembayaran PNBP dari Direktorat Jenderal Anggaran juga disajikan pada menu penggunaan IQFAS, sehingga pemohon membayarkan biaya PNBP kapanpun dan dimanapun. IQFAS juga mengintegrasikan seluruh data dan tindakan pejabat karantina unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia dengan INSW, sehingga mampu memberikan transparansi bagi para pihak guna mempercepat dwelling time di pelabuhan. Layanan lainnya yang diberikan oleh IQFAS ini memudahkan masyarakat dan pihak terkait, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Pertanian dalam melayani di sektor pertanian dapat meningkat. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara dengan pelayanan publiknya Villagepreneurship. Lembaga Administrasi Negara kembali meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dengan judul inovasi Villagepreneurship, sinergi antar stakeholders dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Villagepreneurship yang dikembangkan oleh LAN ini hasil dari kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak swasta. Villagepreneurship ini memberikan banyak sekali lesson learned dalam pembangunan, terutama di level pedesaan. Selain itu, inovasi Villagepreneurship ini hadir untuk mengikis ego sektoral pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada potensi desa. Villagepreneurship ini lebih menekankan prinsip kesamaan hak pada pelayanan publik, bertujuan untuk pemerataan pembangunan, agar masyarakat di pedesaan juga dapat membangun usahanya sendiri. Yang keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pelayanan publiknya Simontana. Sistem Monitoring Kehutanan Nasional atau National Forest Monitoring System masuk ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Simontana adalah sistem yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan data dan informasi sumber daya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Simontana dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat. Simontana memiliki tujuan untuk menyediakan data penutupan lahan secara seri, termasuk perubahannya dalam bentuk deforestasi, reforestasi, dan degradasi hutan untuk perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan antar periode. Simontana menyediakan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia per provinsi dan data penutupan hutan menjadi salah satu indikatornya. Transparansi data yang disediakan Simontana ini memudahkan pihak tertentu dalam mengakses informasi terkait hutan. Akses yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun ini juga dapat mengefisiensi waktu penggunaan layanan. BPJS Ketenagakerjaan beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sebuah terobosan improvisasi pelayanan pada masyarakat pengguna BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk layanan tanpa kontak fisik. Pelayanan offline yang sejatinya mempertemukan customer service dan para peserta BPJS pun dilakukan secara hybrid. Para peserta tetap datang ke kantor-kantor cabang terdekat, namun mendapatkan pelayanan berbasis teknologi online. Bahkan, lewat inovasi layanan yang disebut one-to-many, seseorang customer service dapat melayani 4-6 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu bersamaan. Melalui layanan online, offline, hingga kolektif yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta bisa lebih mudah mengajukan klaim JHT, terutama di masa pandemi COVID-19, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan kelautan dan perikanan, maka dibentuklah pelayanan terpadu satu pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah koordinasi Biro Umum. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, One Stop Service, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen. Ini dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan pasti. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemenkumham menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap pentingnya kualitas layanan publik. Pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan suatu terobosan yang revolusioner. Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima. Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan di Kemenkumham. Perkembangan teknologi informasi memaksa ASN Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik. Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti tren global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Ini merupakan langkah yang strategis dan diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan. Inovasi pelayanan publik BPKP. BPKP membuat banyak inovasi berupa aplikasi untuk membantu terlaksananya akuntabilitas penyelenggara publik. Beberapa aplikasi yang diluncurkan oleh BPKP seperti Simda, Siskedas, SIA-PDAM, Simonak, dan lain sebagainya. Salah satu contoh aplikasi yang diluncurkan adalah Simda atau Sistem Informasi Manajemen Daerah yang bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan.
Inovasi dalam bentuk aplikasi ini tentu sangat mempermudah masyarakat yang saat ini hidup di era digital, sehingga semua informasi harusnya berada dalam genggaman saja tanpa perlu repot ke sana kemari sehingga hemat jarak, energi, dan biaya. Inovasi ini harusnya dicontoh juga oleh instansi lain sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan akuntabilitas terhadap masyarakat luas. Inovasi pelayanan publik dari Kementerian Dalam Negeri. Bentuk inovasi pelayanan publik dari Kementerian Dalam Negeri adalah diluncurkannya aplikasi layanan publik dengan nama IPOP atau Indonesia's Population and Civil Registration Map yang berfungsi sebagai pusat informasi kependudukan dalam bentuk peta tematik yang mencakup tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa kelurahan yang disertai dengan rasio pendidikan, rasio fasilitas kesehatan, komparasi demografi dari tahun ke tahun, dan perkembangan COVID-19, serta bantuan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Aplikasi ini bisa diakses melalui handphone atau website. Inovasi ini tentunya sangat mempermudah akses informasi masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara mandiri mengetahui informasi yang dibutuhkan tanpa perlu datang ke kantor Dukcapil. Inovasi pelayanan publik dari Kementerian Agama, yakni ada Mande Moteva atau Madrasah Aliyah Negeri dengan Modified Teaching Factory adalah salah satu inovasi pelayanan publik dari Man2 Kulon Progo, yakni satuan kerja di bawah kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Mande Moteva bertujuan untuk menciptakan madrasah teknopreneur. Man2 Kulon Progo dengan Mande Moteva menjawab tantangan untuk kompetensi lulusan agar siap masuk ke dunia kerja. Pendidikan yang diberikan tidak hanya sebatas pengetahuan umum dan agama saja, namun juga diberikan bekal-bekal ilmu ekstrakurikuler seperti memasak, wirausaha, informasi teknologi, dan praktik di lingkungan kerja sehingga menciptakan lulusan yang siap kerja dan siap untuk pendidikan yang lebih tinggi yang disertai dengan akhlak dan budi pekerti yang baik sehingga sesuai dengan visi Man2 Kulon Progo, yakni religius, profesional, dan berjiwa entrepreneur. Inovasi ini merupakan inovasi terbarukan untuk madrasah reguler karena karakter pendidikan yang diberikan mirip dengan sekolah kejuruan. Inovasi ini tentunya dapat menarik animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah dengan kualitas yang tentunya lebih baik dibandingkan sekolah umum biasa. Inovasi ini perlu ditiru oleh sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sehingga layanan publik pendidikan untuk masyarakat dapat maksimal dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.